Bangun pemuda Indonesia. Salam kebangsaan Merdeka! Bung Duta kembali lagi bersama kita. Kali Siap. ini Bung Duta mau ngebahas apa nih seputar sejarah nih? Ya, sekarang kita membahas karena lagi sedang rame-ramenya nih. Ini pada awal tahun pemerintah sudah menyarankan adanya vaksin booster, ya. Nah, jadi saya akan membahas karena lagi sedang trending topik ya vaksin booster ini. Saya akan mempelajari teman-teman, kita belajar bersama para warga untuk sejarah vaksin. Wah, sejarah vaksin. Betul. Menarik. Boleh langsung diceritakan saja tuh. Siap. Jadi pandemi COVID-19 ini belum usai, para warga masih berlanjut. Nah, sejak ada kasusnya pertama diumumkan pada bulan Maret 2020, itu semuanya pandemi COVID, kehidupan berubah secara drastis sama derajat ya. Yang tadi kita harus bekerja secara offline, sekarang bekerja secara online. Kemudian yang kemana-mana kita bisa mana, sekarang kita harus lebih stay safe, social distancing, dan memakai masker, menjaga jarak pastinya. Nah, untuk mereduce pandemi COVID-19, pemerintah waktu itu mengadakan vaksin ya untuk pandemi COVID. Tahukah para warga, vaksin itu pertama kali dikembangkan pada tahun 1796 oleh Edward Jenner. Nah, kata vaksin itu berasal dalam bahasa Latin berarti sapi. Nah, pasti teman-teman kaget, loh kok? Iya benar. Iya, betul. Vaksin itu berarti dalam bahasa Latin sapi artinya. Betul. Kenapa begitu, Bung Duta? Dari kata asalnya adalah vacca. Ah, Vacca sendiri dalam bahasa Latin berarti sapi. Kenapa? Karena seorang Edward Jenner pada tahun 1796 dia seorang ilmuwan yang mengembangkan mengambil sampel cacar sapi untuk memberikan kekebalan atau mengobati penyakit cacar pada manusia. Oh, Gitu. berarti dia menelitinya tuh justru cacar sapi dulu ya, Ya, untuk dikembangkan betul. jadi vaksin untuk manusianya. Ya, yang menarik, disebut menarik. menjadi variola atau cacar. Gitu, makanya diambil dari sapi, makanya namanya adalah vacca atau nama bahasa Latinnya adalah sapi. Seperti itu, Bung. Yes. Jadi vaksin itu sudah ada dari 1796. Jadi baru berikutnya vaksin-vaksin itu seiring jalan waktu ya, pada tahun 1885 sudah ada vaksin rabies. Iya, rabies. Gitu. Karena waktu itu banyak sekali binatang-binatang yang di jalan, ya anjing atau kucing yang menggigit manusia. Nah, seorang ilmuwan namanya Louis Pasteur pada tahun 1885 mengembangkanlah vaksin untuk rabies. Nah, sepanjang tahun 1855 kemudian berikutnya terus ada banyak vaksin tifus, kolera, kemudian ada tetanus gitu berkembang seiring berjalannya waktu. Sering berjalannya waktu ya. Betul. Dia terus berkembang. Karena penyakit juga ada Banyak, aja variannya ya, banyak, Bung Duta ya. gitu. Iya, menarik. Nah, pasti bertanya nih para warga, ini vaksin di Indonesia itu masuk tahun berapa sih? Benar. Tuh Gitu. kapan tuh, Bung Duta? Nah, sejarah vaksin di Indonesia itu masuk pada tahun 1956, 1956. Bung Loji. Jadi Iya. yang dilakukan pertama kali adalah vaksinasi cacar. Oh, cacar. Kemudian berlanjut lagi vaksinasi campak tahun 1963. Jadi waktu yang teman-teman waktu kecil mungkin yang seangkatan nama saya ya, para warga ya, pasti kecilnya itu udah diberikan ya di posyandu vaksinasi cacar, vaksinasi campak ya pada masa kecilnya, karena memang itu untuk memberikan kekebalan. Nah, tapi saya juga baru merasakan karena pada dewasa akhirnya kalau kita tahu ya, yang teman-teman saya atau yang mempunyai, ternyata vaksinasi tersebut tidak murah ya. Benar. Makanya alhamdulillah saya pada saat waktu kecil bisa mendapat vaksin itu secara gratis. Mungkin para warga juga bisa mendapat gratis ya. Walaupun kita sakit-sakitan waktu itu kan. Tapi akhirnya ya kita merasakan ternyata vaksin tersebut sekarang untuk anak-anak yang kecil itu berbayar, dan itu mahal.
Gitu. Mungkin buat orang tua muda tahu lah itulah ya. Iya. Vaksin untuk anak sekarang ya lumayan. Betul. Nah, kemudian tahun 1973, 1974, 73 itu vaksinasi pertama kali TBC di Indonesia. Nah, tahun 74, nah ibu hamil itu bisa vaksin, bisa masuk. Nah, itu namanya difteri, pertusis, tetanus untuk bayi ibu hamil. Vaksinasi DPT. Gitu. Nah, pada tahun 1991 namanya vaksin polio. Makanya waktu itu pada zamannya Presiden Soeharto menggalakkan vaksinasi polio. Benar-benar tuh ada iklannya tuh, saya ingat Betul. banget tuh. Untuk istilahnya untuk anak-anak supaya tidak terjadi kelainan ya. Kelainan, betul. Gitu, makanya digalakkan untuk vaksin polio. Kemudian ada program pemerintah juga tahun 1907 itu vaksinasi hepatitis B pertama kali di Indonesia. Nah, yang mungkin orang nggak banyak tahu, ternyata Indonesia itu sudah masuk wabah penyakit, Bung Roji. Seperti, karena ini mungkin COVID ini, karena menurut saya, pendapat saya karena pengaruh sosial media ya. Iya benar. Nah, ternyata di tahun 2016 itu sudah ada wabah penyakit namanya rubella. Rubella. Nah, ternyata itu wabah penyakit juga. Oh iya. Tapi nggak semasif sekarang. Benar. Nah, itu ada nama wabah penyakit namanya rubella. Nah, pada tahun 2016 ada penyakit tersebut dan ada juga ternyata vaksinnya juga di tahun yang sama 2016 ternyata. Iya. Mungkin waktu itu si rubella dia nggak se-famous si COVID kali ini. Iya. Nah, jadi kita yang cuman sebatas yang tahu aja. Betul, gitu, padahal kalau ya. dilihat itu banyak sekali wabah penyakit masuk ke sana rubella, kemudian kalau tahun Bu Roji tahun 2017 ada flu burung, segala macam. Dan sampai Terus sekarang itu apa? nggak. SARS ya, SARS. Betul. Dan sampai sekarang itu kalau kita lihat tidak ada vaksinasi untuk istilahnya untuk kedua penyakit itu ya, flu burung dan SARS. Iya, betul. Dan padahal itu kalau lihat tingkat kematiannya lebih banyak. Iya. Gitu. Nah, Benar. kenapa baru masif sekarang pandemi COVID ya karena faktor sosial media, kemudian Betul. banyak orang juga ya kemudian dari luar dan membuat orang semakin pandemi COVID itu orang semakin tahu dan sampai sekarang ya. Nah, ternyata untuk vaksin juga itu ternyata ada yang mengatur. Jadi peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 42 tahun 2012 tentang vaksin. Jadi vaksin itu didefinisikan suatu upaya untuk menimbulkan kekebalan, maksudnya meningkatkan kekebalan massa kepada masyarakat. Jadi kekebalan massa itu jadi orang itu kebal terhadap penyakit dan dia bisa kebal untuk kepada masyarakat sekitar. Seperti itu. Nah, ini juga Indonesia pemerintah sedang menjalankan program vaksinasi booster. Nah, jadi teman-teman diharapkan mendukung program pemerintah tersebut dengan harapan dalam upaya melawan COVID-19 ini kita bisa sama-sama memulihkan kembali aktivitas masyarakat seperti dulu kala. Ya walaupun tidak seperti dulu kala, tapi setidaknya ini rasa cinta kita kepada diri sendiri, kepada keluarga dan juga kepada teman-teman kita, juga kepada kita mendukung program pemerintah, Bung Roji, seperti itu. Betul. Jadi teman-teman yang belum vaksin 1, 2, apa yang sudah fase 1, kedua diharapkan bisa ketiga juga untuk bisa menimbulkan kekebalan massa kepada masyarakat dan mendukung program pemerintah tentunya, Bung Roji. Yes, betul. Supaya ibaratnya tuh kita mendapatkan perlindungan lah. Marilah kita mulai lindungi diri kita sendiri. Makanya harus vaksin biar masuk sekeliling kita Bung Roji juga biar masuk dalam sejarah juga. Iya benar. Ya karena kan masuk dalam sejarah ya. Iya. Walaupun dulu itu ada nih vaksin pertama kan. Vaksin kedua, benar. vaksin 3 bulan Kita bisa masuk sejarah juga. Iya, betul. Salah satu warga yang divaksin. Ya, itu masuk dalam sejarah kita kan. Oke lah. Bung Roji. Terima kasih banyak nih Bung Duta nih informasinya seputar sejarah vaksin. Terus juga buat kamu-kamu jangan lupa like, komen, dan subscribe Duta Sejarah di Jaring Aspirasi Warga Sipil. Terima kasih banyak. Salam kebangsaan, merdeka!